Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada teman-teman semua dan juga dosen pembimbing, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan presentasi kami, yaitu analisis terhadap masalah dalam implementasi pembelajaran efektif di sekolah. Di sini kami ada 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Fahmi Yudisman, NIM 17004052, dan selanjutnya saya Kofa Karini 17004130. Saya Elzi Fitri selanjutnya Handayani 004080. ya. Terima kasih untuk memperpanjang gambar singkat untuk tampilan. Ini kami akan dibacakan materi pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Elzi. Pada Elzi dipersilakan untuk dapat membacakan dan juga mendiskusikan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Elzi akan bahas terlebih dahulu mengenai hakikat pembelajaran efektif. Dalam pembelajaran efektif dari kata belajar yang merupakan suatu usaha, suatu progres perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil atau hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pembelajaran yaitu kombinasi yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material berupa buku, papan tulis, dan alat belajar, kemudian fasilitas yang terdiri dari ruang, kelas, maupun audio visual, dan proses yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu efektif adalah perubahan yang membuahkan makna dan manfaat tertentu. Pembelajaran yang efektif disertai dengan sifatnya yang menekankan pada pemberdayaan siswa secara aktif, yang menekankan pada selanjutnya itu tentang karakteristik pembelajaran efektif. Pertama, belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Yang kedua, metode yang bervariasi sehingga mudah menarik perhatian siswa dan kelas. Yang ketiga, motivasi dari guru terhadap pembelajaran di kelas agar siswa giat dalam belajar. Yang keempat, pembelajaran di sekolah. Dan interaksi belajar yang kondusif dengan memberikan dari semua. Yang terakhir, pemberian remedial dan diagnosa pada kesulitan belajar yang muncul. Yang mencari faktor penyebab dan memberikan pengajaran remedial sebagai perbaikan. Selanjutnya, kondisi pembelajaran efektif itu melibatkan siswa, menarik minat dan perhatian siswa. Kondisi pembelajaran efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap belajar, sebab minat seseorang. Sebaliknya, tanpa minat, seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran erat kaitannya dengan sifat, bakat, dan kecerdasan siswa. Yang ketiga, yaitu membangkitkan motivasi siswa. Motivasi adalah semacam daya yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Tugas guru adalah bagaimana cara guru membangkitkan motivasi siswa sehingga ia. Yang keempat, memberikan pelayanan. Masalah utama dalam pendekatan pembelajaran adalah kurangnya pemahaman guru tentang perbedaan antar siswa. Guru sering kurang menyadari bahwa tidak semua siswa dalam suatu kelas dapat menyerap pelajaran dengan baik. Kemampuan
kemampuan individual mereka dalam menerima pembelajaran itu berbeda-beda. Nah, sebenarnya perlunya keterampilan guru untuk memberikan variasi agar dapat diserap oleh semua siswa dalam berbagai tingkatan kemampuan. Dan di sini pula lah perlu adanya pelayanan individu siswa. Dan itu menyiapkan dan menggunakan berbagai media atau media pembelajaran adalah alat yang digunakan guru untuk membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa. Yang materi yang dapat saya sampaikan, saya berikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Aziz telah membacakan materi pertama. Selanjutnya kepada Kofah dipersilakan untuk membacakan materi kedua. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yaitu masalah dalam implementasi pembelajaran efektif di sekolah. Sesuai dengan keadaan dunia saat ini, yang mana pembelajaran harus dilaksanakan secara online dengan menggunakan berbagai perangkat penunjang pembelajaran. Anjuran ini tentu sangat berdampak pada pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah. Dalam implementasi pembelajaran efektif, terdapat sebuah kekurangan dan kelebihan, yang adapun kekurangan dan kelebihannya antara lain, yang pertama yaitu kelebihan pembelajaran efektif. Yaitu yang pertama adalah pembelajaran efektif merupakan pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. 2. Dalam pembelajaran efektif, siswa belajar bekerja sama. Yang ketiga, pembelajaran efektif mendorong siswa menghasilkan karya kreatif. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran efektif mendorong siswa untuk terus maju sampai sukses. Yang kelima, pembelajaran efektif menghargai potensi semua siswa. Dan yang terakhir adalah program untuk meningkatkan PAKEM di sekolah harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Selanjutnya adalah kelemahan pembelajaran efektif. Dalam pembelajaran efektif menuntut seorang guru untuk aktif dan kreatif dalam mengembangkan ilmu dan wawasannya, sehingga mampu memberikan inspirasi dan motivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan kreativitasnya. Apabila seorang guru pasif, maka tujuan pembelajaran efektif tidak akan tercapai. Lanjut yang ketiga adalah masalah implementasi pembelajaran efektif. Dalam pembelajaran di negara kita, penerapan pembelajaran efektif ini masih banyak yang belum menerapkan. Karena hal itu terjadi, guru tidak bisa menerapkan bagaimana cara implementasi pembelajaran efektif atau malah bermasalah pada siswa yang dikarenakan siswa tidak menghargai guru dan tidak adanya rasa takut lagi atau sudah malas belajar. Sehingga apapun yang disampaikan guru dan apa yang disuruh guru tidak dilaksanakan semestinya. Selanjutnya adalah cara supaya implementasi pembelajaran efektif dapat berjalan baik. Menurut Wotruba dan White, berdasarkan pengkajian dan hasil penelitian, identifikasi 7 indikator dapat menunjukkan pembelajaran efektif antara lain. Yang pertama adalah pengorganisasian materi yang baik. Pengorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitan yang jelas antara topik satu dengan topik yang lainnya selama pertemuan berlangsung. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif.
Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran mencakup penyajian yang jelas, kelancaran berbicara, interpretasi gagasan abstrak dengan contoh-contoh, kemampuan bicara yang baik, kemampuan untuk mendengar, intonasi, dan jenis komunikasi lainnya yang sangat penting. Yang ketiga adalah penguasaan dan antusias terhadap materi pelajaran. Seorang guru harus dituntut untuk menguasai materi pelajaran yang baik dan benar. Jika telah menguasai, maka materi dapat diorganisasikan secara sistematis dan logis. Selanjutnya yang keempat adalah sikap positif terhadap siswa. Sikap positif terhadap siswa dapat ditunjukkan dengan baik kepada kelas kecil maupun kelas besar. Selanjutnya adalah pemberian nilai yang adil. Sejak dari awal pelajaran, siswa dapat diberitahu berbagai macam penilaian yang akan dilakukan, seperti tes formatif, makalah, proyek, tes akhir, dan pertanyaan. Selanjutnya adalah keluasan dalam pendekatan pembelajaran. Keluasan dalam pendekatan pembelajaran dapat dicermin dengan adanya kesempatan waktu yang berbeda diberikan kepada siswa yang memang mempunyai kemampuan yang berbeda. Selanjutnya, yang terakhir adalah hasil yang baik. Hasil belajar siswa yang baik. Memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa merupakan kewajiban seorang guru dan mutlak dilakukan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Fahmi masih mute, Fahmi. Suaranya kami. Ya, sorry. Ya, terima kasih kepada Kofah yang telah membacakan materi terakhir tadi. Dapat disimpulkan lagi, itu dari implementasi pembelajaran efektif di sekolah, itu yang perlu diperhatikan tuh adalah karakteristik pembelajaran efektif di sini. Yaitu ya, pembelajaran ini dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan indikator pencapaian. Nah, untuk mengetahui bagaimana memperoleh hasil yang efektif, maka sangat penting untuk mengetahui beberapa ciri-ciri yang telah disampaikan tadi. Mana ada 7 ciri-ciri tadi, yaitunya adalah belajar secara aktif, baik mental maupun fisik, kemudian metode yang bervariasi, kemudian ketiga motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas, 4 suasana demokratis, kemudian juga pelajaran, yang kelima pelajaran di sekolah, dan yang keenam interaksi belajar yang kondusif, ketujuh pemberian remedial, di mana ini diagnosa pada kesulitan belajar yang muncul mencari faktor penyebab dan memberikan pengajaran remedial sebagai perbaikan dari siswa yang belum dapat dikatakan lulus ataupun dalam segi materi yang dia kuasai, sehingga dilakukan remedial. Kemudian juga itu untuk dari ciri-ciri karakteristik pembelajaran efektif. Kemudian juga ada tadi kondusif pembelajaran efektif,
Itu melibatkan siswa yang secara aktif menarik minat dan perhatian siswa, dan juga membangkitkan motivasi siswa, memberikan pelayanan individu kepada siswa, dan juga menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Nah, itu dari kami kelompok 13 yang dapat dipresentasikan pada pertemuan terakhir ya beratnya, yang 13. Dan saya selaku moderator dan juga teman-teman dari kelompok 13, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan. Saya tutup dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.